Nanti suatu hari Muhammad bakal pergi ke Tarim. Dan waktu nanti Muhammad pergi ke Tarim, belajar di sana, jangan cari pergi ke sana karena ilmu, tapi ente ke sana yang ente perbanyak pandang kepada wajah Habib Umar. Wajah ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di sana saja. Apa itu? Apa ini bangsa? Jadi 10 tahun Habib ini teman-teman di kota Tarim, ya tujuannya hanya untuk memandang wajah Habib Umar saja. Jadi saya membayangkan anak ini teman-teman, ketika Pak Umar Hafiz ini sedang ya buka majelis banyak jamaahnya, anak ini hanya begini saja, tutup telinga pakai cotton bud, gak usah dengar suara Habib Umar teman-teman, mandang wajah Habib Umar seperti ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada kisah yang unik teman-teman dari seorang Habib ini, putra dari Habib Munzir yang sudah meninggal dunia. Jadi sewaktu beliau berangkat ke kota Tarim untuk menuntut ilmu, ayahnya ini Habib Munzir berpesan teman-teman, tujuanmu ke kota Tarim itu jangan untuk ilmu, ya, jangan tujuanmu mencari ilmu ke kota Tarim. Tapi tujuannya apa? Kata Habib Munzir teman-teman berpesan kepada anaknya, tujuan pertamamu adalah bisa memandang wajah Habib Umar. Karena apa alasannya? Karena wajah seperti Habib Umar Al-Habis ini nggak ada di mana-mana. Lah iyalah, enggak ada lah. Emangnya ada kembaran Habib Umar? Astagfirullah teman-teman. Mohon maaf ini saya agak tertawa teman-teman. Ini memang aneh-aneh ya pernyataan dari para klan Ba'alau ini. Coba kita simak dulu teman-teman seperti apa ceritanya ini. Saya berada di kota Tarim, Hadramaut, selama kurang lebih 10 tahun. Dan sebab saya pergi ke sana hanya satu. Dari waktu saya niat pergi ke Tarim, saya mau ke Tarim karena mau dekat dengan Sayyidil Habib Umar. Fakat, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Saya tidak mengharapkan ilmu, saya tidak mengharapkan ini, menghafalkan itu, ataupun menghafal kitab. Bukan itu niat saya ke sana. Niat saya kepada Sayyidil Habib Umar. Bahkan Habib Munzir dulu pernah cerita, mengatakan, bukan cerita jatuhnya, tapi cerita tentang masa depan. Beliau mengatakan kepada saya, Muhammad, nanti suatu hari Muhammad bakal pergi ke Tarim. Dan waktu nanti Muhammad pergi ke Tarim, belajar di sana, jangan cari pergi ke sana karena ilmu. Ilmu ada di sana dan ada di sini. Kalau mau cari ilmu di Indonesia juga ada. Kalau di zaman sekarang, Google juga lebih banyak ilmunya dari semua orang. Google juga lebih alim dari ente kalau ente ke sana cari ilmu. Tapi ente ke sana yang ente perbanyak pandang kepada wajah Habib Umar. Wajah ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di sana saja. Jadi 10 tahun Habib ini teman-teman di kota Tarim, ya tujuannya hanya untuk memandang wajah Habib Umar saja. Jadi saya membayangkan anak ini teman-teman, ketika Pak Umar Hafiz ini sedang ya buka majelis banyak jamaahnya, anak ini hanya begini saja, tutup telinga pakai cotton bud, gak usah dengar suara Habib Umar teman-teman, mandang wajah Habib Umar seperti ini saja. Apa ini teman-teman ya? Apa ini coba? Ya, kalian gak akan pernah dengar perkataan-perkataan yang semisal dengan ini dari para ustaz, para kiai, para ulama teman-teman. Ya tapi kita gak heran ya, ada doktrin-doktrin seperti ini teman-teman. Ya faktanya banyak beredar pernyataan-pernyataan dari mereka. Ada satu Habib yang mengatakan teman-teman, kalau datang kota Tarim itu jangan cari ilmu. Karena apa? Orang-orang yang tidak punya guru, maka tembok-tembok, bangunan, jalanan-jalanan yang ada di kota Tarim itu bisa menjadi guru bagi kalian. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup ente lihat jalan-jalan Tarim, sudah ente bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ente menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Dan banyak lagi pernyataan-pernyataan yang nyeleneh teman-teman, yang berkaitan dengan Habib Umar, yang berkaitan dengan kemuliaan kota Tarim. Ada Habib yang mengatakan di kota Tarim itu saking luar biasanya, berdoa di dalam kamar mandi teman-teman dikabulkan katanya. Doa
ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jadi doa diterima. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Bahkan Habib ini lagi pernah mengatakan, teman-teman, kamu kalau datang ke kota Tarim jangan hanya menghormati para ulamanya, tapi terhadap anjing-anjingnya pun kamu harus punya adab, katanya. Dikatakan sampai ada istilah di kota Tarim itu apa? Ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang sopan kamu kalau berada di kota Tarim, walaupun dengan anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing di kota Tarim pernah mendapatkan pandangan orang soleh. Ya, jadi nggak heran teman-teman, sedemikian rupa doktrin-doktrin dari mereka, teman-teman, tentang kemuliaan leluhurnya, tentang kota Tarim, teman-teman. Ya, hasilnya kalian bisa lihat seperti sekarang ini. Ya, kalau mereka ceramah nggak lepas dari membanggakan leluhur mereka, ya, membanggakan tanah kota Tarim. Ya, karena memang sedari awal doktrin-doktrin mereka itu seperti itu, teman-teman. Coba bayangkan. Ya, jauh-jauh anaknya disekolahkan ke kota Tarim. Ini putra Habib Munzir, video yang pertama, teman-teman. Sudah didoktrin oleh ayahnya. Jangan tujuanmu untuk mencari ilmu agama, tapi tujuan pertamamu adalah memandang wajah Habib Umar. Lah terus dengan memandang wajah Habib Umar dapat apa kira-kira? Bisa hafal kitab, bisa hafal Al-Quran, bisa hafal hadis, teman-teman. Astagfirullah, astagfirullah, teman-teman. Luar biasa. Ini ya, luar biasa isi kota Tarim, para habib-habibnya. Bahkan kota Tarimnya sendiri, teman-teman, mengungguli kota-kota lain. Kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah dari mereka, teman-teman, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan kiblatnya untuk orang-orang yang mau beribadah itu adalah kota Tarim, katanya. Penduduk kota Tarim itu adalah contoh dan kiblat bagi orang yang beribadah dan ingin mujahadah sama Allah. Contoh, lihat wanita kota Tarim. Apa itu? Apa ini bangsa? Jadi bukan kiblatnya ke Mekah, teman-teman. Astagfirullah. Ya, orang cerdas langsung bisa menangkap, teman-teman, apa tujuan dari ceramah-ceramah model seperti ini, teman-teman. Yang nggak ada lain selain membanggakan leluhur-leluhur mereka, teman-teman, ya, untuk mengangkat kota Tarim setinggi-tingginya, seakan-akan melebihi kota Mekah dan Madinah, teman-teman. Nggak akan bisa. Coba bayangkan, teman-teman, dari segi pahala sholat saja nggak akan mungkin bisa mengguli kota Mekah, Madinah, dan Palestina, teman-teman. Masjidil Aqsa di sana, ya, mau semewah apapun masjid yang ada di kota Tarim, di Indonesia, di tempat manapun selain kota Mekah, Madinah, Palestina, teman-teman, nggak akan bisa diungguli. Itu dari satu segi saja, dari satu segi pahala sholat saya, teman-teman. Ya, bagaimana dengan yang lain? Kok bisa kota Tarim didoktrin bahwa itu merupakan kiblat untuk orang-orang yang ingin beribadah, contoh bagi orang-orang yang ingin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu mau kemanakan? Mekah, Madinah, yang Rasulullah sebutkan, teman-teman, bahwa Islam itu akan kembali ke Madinah sebagaimana ular berputar di sarangnya, teman-teman. Jadi yang menjadi kiblat, ya, untuk ibadah, teman-teman, ya di sana, kota Mekah, kota Madinah, karena Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kemurnian, ya, dari syariat Islam yang ada di sana, teman-teman. Betul, di kota Mekah, kota Madinah ada juga orang-orang yang menyimpang, ada juga orang-orang yang munafik, teman-teman. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla sudah berjanji senantiasa menjaganya, teman-teman, melalui hamba-hambanya, teman-teman. Tapi ya bukan berarti di tempat-tempat lain tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak, teman-teman. Tapi kalau secara perbandingan kan sudah nyata jelas, ya. Sholat saja, satu kali sholat sampai ribuan kali lipat, teman-teman. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan dua tempat yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Karena apa? Setiap lorong-lorong yang ada di kota Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat, teman-teman. Nggak ada, ya, sabda Nabi yang sebegitu hebatnya tentang kota-kota lain, kota Tarim, teman-teman. Meskipun kota Tarim itu pernah didoakan oleh Rasulullah, tapi bukan berarti karena Rasulullah pernah mendoakan kota Tarim lalu bisa mengungguli kemuliaan kota Mekah dan Madinah. Nggak seperti itu, teman-teman, doktrinnya, ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.